Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 642322072 dari kelas 643D01 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prosedur pembelian saham di POMS ID untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada presentasi kali ini akan membahas mengenai pembahasan, tata cara pembelian saham POMS ID, tata cara top up saldo POMS, hasil pembelian saham pada POMS, kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Pembahasan kali ini adalah menjelaskan langkah-langkah membeli saham menggunakan akun POMS, mulai dari login, analisis saham yang akan dibeli, hingga eksekusi pembelian. Penjelasan ini disusun secara praktis dan sistematis agar dipahami oleh pemula. Tujuannya adalah membantu mengurangi potensi kesalahan, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga memberikan wawasan strategis untuk mendukung investasi yang cerdas dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tata cara pembelian saham di POMS ID. Yang pertama, login dengan memasukkan POMS ID yang sudah dikirim melalui email, masukkan password, setelah itu isi PIN kode atau bisa menggunakan sidik jari jika didukung oleh perangkat gadget masing-masing, lalu klik sign in. Setelah berhasil masuk akun, selanjutnya akan tersedia pilihan, yaitu yang pertama ada Prostock untuk pembelian saham, yang kedua ada Provans untuk pembelian reksadana, selanjutnya yang ketiga adalah Probonds untuk membeli SBN retail, dan Anda bisa memilih Prostock untuk pembelian saham. Setelah memilih Prostock, Anda bisa memilih saham yang Anda inginkan dan lakukan di kolom pencarian. Di samping kolom pencarian, terdapat notasi khusus atau special notation dan stock type yang berbeda-beda. Notasi khusus atau special notation merupakan kode huruf yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI pada saham yang mengalami masalah. Sedangkan stock type merupakan pengelompokan saham berdasarkan karakteristiknya. Notasi khusus atau special notation ditandai dengan tanda merah berisikan huruf di sebelah kanan nama perusahaan. Sedangkan stock type berada di bagian pojok kanan berutkan S, M, L. Untuk melihat arti notasi khusus atau special notation dan stock type pada saham yang telah dipilih, dapat mengklik tanda merah berisikan tanda tanya pada pojok kanan atas, lalu akan muncul tampilan seperti di samping. Tampilan stock type untuk mengetahui jenis dan karakteristik dari saham yang akan dibeli. Jadi yang pertama ada pengertian saham syariah, yaitu prinsip-prinsip syariah Islam seperti tidak melakukan riba, perjudian, atau bisnis yang dilarang menurut hukum Islam. Yang kedua ada saham margin, yaitu dapat dibeli menggunakan fasilitas pinjaman dari sekuritas. Tidak semua saham memenuhi kriteria untuk transaksi margin, tergantung pada penilaian risiko. Yang terakhir ada saham LQ45, merupakan dari 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipilih berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Saham ini dianggap sebagai saham unggulan atau biasa disebut dengan blue chip. Setelah menentukan saham yang akan dipilih, bisa cari kode perusahaan yang terkait, lalu klik untuk menampilkan informasi seperti berikut. Contoh, harga per lembar untuk saham multipolar TBK atau dengan kode saham LEPL sebesar 115 perak. Maka jika kita membeli satu lot atau 100 lembar, bisa dikenai harga 11.523. Untuk memilih berapa kuantitas lot dan harga yang ingin Anda beli, bisa ditentukan sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika digeser ke sebelah kanan, maka dapat dilihat penurunan atau kenaikan nilai saham perusahaan yang ingin dibeli. Pada bagian atas, less merupakan harga saham terakhir. Change merupakan perubahan nilai saham. Change persen adalah perubahan nilai saham dalam bentuk persentase. Pada bagian tengah terdapat Q yang artinya antrian untuk membeli ataupun menjual. Bid merupakan harga beli atau antrian harga beli. Lalu bagian terbawah terdapat previous yang artinya nilai saham ini dalam 2 hari sebelumnya. Untuk open adalah harga tertinggi di hari kemarin. High adalah harga tertinggi pada hari itu dan diambil dari hari kemarin. Lalu ada low, yaitu adalah harga terendah pada hari itu diambil dari hari kemarin. Jika sudah pasti dan yakin membeli saham dari perusahaan tersebut, langsung bisa membeli saham tersebut dengan cara mengklik bagian buy setelah menentukan harga dan lot yang akan dibeli.
Setelah transaksi berhasil, maka proses pembelian dapat dilihat pada order status yang berada pada bagian pojok kanan bawah halaman utama. Butuh waktu kurang lebih 24 jam untuk mengetahui apakah pembelian saham dalam akun POMS berhasil atau tidak. Jika tidak, saldo akan kembali dan dapat digunakan untuk pembelian saham yang lain. Jika pembelian saham berhasil, Anda dapat membuka bagian portofolio untuk memantau penurunan atau kenaikan saham yang telah dibeli pada bagian halaman utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata cara top up di POMS ID. Yang pertama, buka halaman utama pada akun POMS, lalu pilih pojok kanan atas. Setelah itu, klik logo profile. Setelah klik logo profile, maka akan muncul tampilan seperti yang di samping, lalu pilih profile yang di bagian paling atas. Setelah membuka halaman profil, akan terlihat ada nama, email, RDN, SID, dan SRE. Untuk melakukan transaksi top up, bisa memasukkan RDN pada bank yang terdaftar di akun Anda. Anda bisa copy RDN yang ada pada profil, lalu transfer menggunakan M-Banking yang Anda punya. Setelah transaksi berhasil dan menerima email deposit information, klik trading equity yang berada pada halaman utama untuk mengecek apakah saldo Anda sudah masuk atau belum. Jika sudah berhasil, maka jumlah saldo yang di top up akan terlihat di bagian bawah dan dapat langsung melakukan transaksi pembelian saham di perusahaan yang Anda ingin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil pembelian saham di POMS ID. Pada tanggal 6 Januari, saya memiliki saham sebanyak 2 slot, dibeli dengan harga satu lotnya adalah 11.500 per lot, sehingga total pembelian untuk 2 lot seharga 23.000. Namun, pada hari ini, harga saham menurun menjadi 10.600 per lot, sehingga total nilai dari 2 lot saham yang saya miliki menjadi 21.200. Penurunan ini menghasilkan total current value sebesar minus 1.800 dengan persentase kerugian minus 7,83%. Situasi ini menekankan pentingnya memantau pergerakan harga saham secara rutin dan memahami faktor yang mempengaruhinya. Dengan analisis yang baik dan strategi yang pengelolaan risiko, investor dapat meminimalkan kerugian dan membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk investasi jangka panjang. Kesimpulan dari ini bahwa investasi saham memerlukan pemahaman tentang mekanisme pasar, peraturan yang berlaku, dan analisis prospek perusahaan untuk menghindari risiko, termasuk pembelian saham ilegal. Pemilihan saham yang cerdas membutuhkan evaluasi menyeluruh agar investasi lebih bijak. Penggunaan uang dingin, yaitu dana yang tidak digunakan untuk kebutuhan harian, sangat penting untuk mengurangi tekanan finansial dan memastikan investasi dilakukan dengan matang. Edukasi ini mengenai strategi investasi dan pengelolaan portofolio menjadi kunci untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan, sehingga investasi saham dapat menjadi sarana mencapai tujuan keuangan jangka panjang secara berkelanjutan. Saran di presentasi ini adalah peningkatan literasi keuangan, yaitu adakan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang cerdas. Yang kawasan investasi ilegal, pemerintah dan OJK perlu memperkuat pengawasan dan kampanye edukasi tentang investasi ilegal. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi finansial, yaitu masyarakat disarankan memanfaatkan teknologi finansial dengan analisis dan pemahaman risiko. Yang keempat, ada kesadaran akan risiko, yaitu investor harus memahami manajemen risiko untuk mengurangi potensi kerugian. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan lembaga keuangan, yaitu pendidikan dan komunitas harus bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.